Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Mas Media Belajar Matematika Online. Pada kesempatan kali ini, Mas menyajikan pembahasan tentang prediksi soal PAT 99% itu keluar ya untuk matematika wajib kelas 10 SMA tahun 2022. Itu prediksi soal PAT matematika wajib kelas 10 SMA untuk part yang kedua. Jadi untuk pembahasan tentang prediksi soal PAT wajib kelas 10 SMA untuk part yang pertama diluncurkan oleh Mas Renat. Silakan dipahami sampai adik-adik paham ya untuk persiapan PAT pekan depan ya. Untuk prediksi soal PAT yang part kedua ini Mas Renat sajikan untuk membimbing adik-adik semua untuk memberikan kemudahan kepada adik-adik kira-kira soal-soal yang nanti keluar itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan disia-siakan untuk pembahasan soal prediksi soal PAT wajib kelas 10 ini ya. Ini sangat berguna sekali bagi adik-adik, karena itu sangat sedikit ya, dan sedikit dan sampai adik-adik paham betul ya dapat PAT membuat situasi. Untuk itu langsung saja kita masuk ke pembahasan soal ini ya. Untuk soal yang 16 ya, kemarin untuk video pembahasan untuk yang part yang pertama itu nomor 1 sampai nomor 15. Jadi ini kita lanjutkan part yang kedua itu nomor 16 sampai 30 gitu ya. Oke, untuk nomor 16 itu kita masuk ke materi bab trigonometri kelas 10 ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini disajikan sebuah segitiga siku ya. Nah, segitiga siku ABC ya. Perbandingan dari sin alfa ya. Perbandingan dari sin alfa. Sin alfa itu perhatikan sin alfa, sin itu sin demi ya. Sin alfa. Sin itu sin demi, berarti depan dibagi miring. Nah, karena alfanya di sini berarti ini sebagai depannya, berarti ini sebagai miringnya. Miringnya belum diketahui, berarti kita cari ya. Kita cari karena ini segitiga siku berlaku kita berarti miring akan sama dengan akar dari 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat ya. Jadi sama dengan akar 49 ditambah 24 kuadrat itu 57 ya. Berarti sama dengan akar 625. Akar 625 itu adalah 25. Jadi miringnya 25, depannya berarti sin alfa sama dengan 7/20 pi. Mana jawabannya? Jawabannya adalah C ya. Ingat ya, sin alfa berarti sin demi. Sin itu sin demi. Kalau cos sami ya, samping dibagi miring. Kalau tan besar, depan dibagi samping gitu ya dek. Oke, saya kira bisa dipahami. Kalau adik-adik semua sekali menonton belum paham ya, jangan lupa ya, ini soal sangat detail sekali, sangat mampu sekali, jangan tinggalkan pembahasan dari ya. Oke, insya Allah 99% keluar lanjut ya, tipe soal seperti ini keluar ya. Karena itu silakan tonton sampai mentok ya, sampai mentok sampai
hafal sampai pokoknya sampai ahli, sampai lihai ya, sampai paham betul. Jadi nanti ketika ujian adik-adik tidak menang. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang ke-17. Soal yang ke-17, diketahui segitiga ABC siku-siku DJ ya, siku-siku DJ. Jika sin B nya sama dengan M, maka nilai tan B adalah titik. Kita jawab ya. Ini perhatikan, sin B nya di sini diketahui sin B nya adalah M ya. Sin B sama dengan M. Sin itu sin demi ya. M itu berarti M per 1. Berarti kalau sin itu sin demi, berarti M itu sebagai depannya ya, kemudian 1 sebagai miring. Jadi kalau digambar kurang lebihnya seperti ini. Ya. Sin B ya. Sin B berarti ini B nya ya, ini B nya, ini A nya, ini C nya ya. Karena sin B M per 1, berarti ini M nya depannya, berarti miringnya 1. Kemudian yang ditanyakan adalah tan B. Tan itu tan di sini. Tan B. Tan itu tan desa, depan dibagi samping. Depannya sudah ya, ini depan, sampingnya ini berarti ya, samping itu adalah sisi yang berada di samping sudut B, berarti yang ini, BC-nya ini ya. Oke. Berarti kita cari menggunakan Pythagoras ya. Kita cari menggunakan Pythagoras. Samping itu akan sama dengan miring kuadrat ya. Miring kuadrat berarti 1 kuadrat dikurangi sisi ya, vertikal kuadrat, berarti depan kuadrat ya, berarti M kuadrat. Akar 1 kuadrat itu 1 ya, berarti ini akan sama dengan 1 kuadrat 1, jadi akar 1 min M kuadrat. Ini samping, akar 1 min M. Berarti tan B akan sama dengan depannya itu M dibagi samping, sampingnya adalah akar 1 min M kuadrat. Ini hasil dari tan B. Mana jawabannya yang tepat? Jawaban yang tepat adalah A ya. Tan B akan sama dengan M per akar 1 min M kuadrat. Jawabannya adalah A ya. Oke, adik-adik bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-18. Perhatikan gambar berikut ini ya. Di situ disajikan segitiga siku-siku ya. Segitiga DJ ya. A, B, C ya. Kemudian ini sudut beta, kemudian ini sudut alfa ya. Segitiga ABC, segitiga D. Pernyataan berikut yang benar kedua. Nanti ini kita pilih yang salah ya berarti. Sin alfa ya. Kemudian sin alfa, sin itu sin ini, alfanya di sini, berarti patokannya kita ya. Sin alfa, sin itu sin ini, pasti bagian miring. Alfanya itu sin dibanding miring. Miringnya itu AB, betul ya. Oke, berarti benar ya. Kemudian B, sin beta, berarti dari sini patokan kita. Sin beta depan dibagi miring, berarti AC dibagi AB. AC dibagi AB, betul ya. Oke. Cos alfa. Alfanya di sini patokan kita berarti dari alfa lagi, dari sini ya. Cos alfa, berarti cos itu cosami, samping dibagi miring. Sampingnya ini dibagi miring, berarti AC per AB. AC per AB, betul ya. Oke. Kemudian cos beta, dari sini lagi
Cos itu cos sami samping dibagi miring cos beta, berarti BC dibanding AB, BC dibanding AB, ini seharusnya AB ya, dari AB karena ini AC berarti ini salah. Coba kita cek tan alfa, tan alfa ini ya, alfanya di sini patokannya tan itu tan besar, depan dibagi samping, depannya BC betul dibanding AC, sampingnya AC betul ya. Oke, berarti yang benar, yang salah hanya di berarti ini jawabannya, kecuali berarti B. Nah, berarti jawabannya adalah B ya. Nah, jawabannya adalah B ya. Jadi paham ya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan hal yang ke-19. Disajikan segitiga ABC, diketahui sisi AB nya 7 cm, kemudian BC nya 4 cm, dan sudut ABC nya 120 derajat. Panjang AC adalah titik cm ya. Ini kita jawab. Ini kalau digambar kurang lebihnya seperti ini ya. Ini sudah AB nya 7, kemudian BC nya 4, ini 4 ya. Kemudian sudut ABC berarti sudut B, yaitu 120 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang AC, berarti ini ya, berarti ini artinya ini berarti diketahui satu sudut dan dua sisi yang mengapit ya, diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit ya. Berarti ini menggunakan aturan apa ya, menggunakan aturan cos ya. Aturan cos ya. Aturan cos itu ada 3 ya, ada 3 rumus ya. Tinggal di gunakan yang kita butuhkan saja ya, menggunakan aturan cos ya. Berarti ini rumusnya apa yang diketahui saja ya. Berarti ini AC ya. Berarti AC yang ditanyakan berarti AC kuadrat akan sama dengan AB kuadrat ya, AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 kali AB dikali BC gitu ya, dikali cos sudut B ya, cos B ya. Berarti sama dengan 7 kuadrat ya, 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi 2 kali 7 kali 4 kali cos 120 derajat ya. Ini 49 ditambah 16 dikurangi 2 kali 7 kali 4 56 dikali cos 120 itu negatif setengah ya. Berarti sama dengan 65 dikurangi, bentar ini min kali min ya, berarti plus ya, plus setengahnya 56 itu 20, berarti sama dengan 65 ditambah 28 itu 90. Berarti AC sendiri itu sama dengan akar dari 93. Jawabannya mana? Oke, jawabannya D ya. Nah, itu adik-adik ya cara menjawabnya.
aturan sinus, aturan kosinus itu keluar ya. Nah, jangan disia-siakan, silakan dipahami ya, rumusnya harus hafal, dihafalkan sampai ngelotok ya. Kemudian banyak latihan soal ya, tipe soal seperti ini banyak keluarnya ya, jangan disia-siakan pembahasan ini ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang ke-20. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka 120 derajat jauh 40 km, kemudian berlayar menuju ke pelabuhan C dengan jurusan 240 derajat sejauh 80 km. Jarak antara pelabuhan C ke anak kapal B. Kalau ada soal seperti ini, cara jawabnya seperti ini ya. Misalkan kita gambar dulu ya, kita gambar dulu ini tentang pelabuhan A ya. Kita berangkat dari pelabuhan A, ini patokannya. Nah, atas itu utara ya, nah, utara. Dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka yaitu sebesar 120 derajat. Oke, kalau ke sini itu 90 derajat, berarti kalau 120 itu kurang lebihnya, ini patokannya ya, ini utara ya, berarti kurang lebihnya ke sini ya. Nah, sini seret ya sampai sini, ini B ya. Oke, ini B. Kemudian sampai B ini sejauh berapa? 40 km ya, 40 km. Kemudian kita patokan lagi, ini berarti utara lagi. Dari B kemudian menuju ke D dengan jurusan 240 ya, 240. Perhatikan ini kalau lurus ya, ini kalau lurus itu kan 180 ya, 180 berarti kalau 240 itu tambah 60 lagi, berarti kurang lebihnya ke sini. Nah, ya, ini C, jadi ini ke sini itu 240 derajat, kemudian ini ke sini itu 120 ya. Nah, yang ditanya ini C ya. Oke. Yang ditanyakan adalah jarak pelabuhan C ke A. Jadi ya, ini A gitu ya. Oke, perhatikan ya. Kalau kita lurus ya, tarik garis lurus, sudah kita tarik garis lurus ya. Oke. Ini kalau lurus kan 180 ya. Nah, sudut lurus itu 180, berarti ini 60 ya, 60 derajat. Kemudian apalagi yang kita butuhkan ya, ini untuk menghitung jarak A ke C ya. Jarak A ke C ini berarti kita menggunakan aturan kosinus ya, menggunakan aturan kosinus. Menggunakan aturan kosinus ya. Oke, berarti artinya sekarang perhatikan, kalau AC itu berarti kita butuh ya, kalau AC berarti kita butuh menghitung besarnya sudut B ya, sudut B nya itu ini ya. Oke, perhatikan ini kan sama ya, ini kan lurus, ini
juga lurus utara ya. Oke, ini sudut yang bersebelahan berarti ini 60 ya toh. Oke, ini 60, ini 240, berarti B, sudut B itu akan sama dengan 360 derajat dikurangi 240 ditambah 60 toh. Oke, berarti sama dengan ini itu 300 berarti 60. Nah, berarti sudut B nya sudah ketemu 60. Berarti artinya AC kuadrat itu akan sama dengan ini 80 ya tadi ya. Nah, 80 km. Berarti AC itu akan sama dengan AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurangi 2 kali BC kali AB kali cos B ya. Berarti sama dengan BC nya itu 80 kuadrat ditambah 40 kuadrat dikurangi 2 kali 80 dikali 40 dikali cos berapa? 60 derajat. Jadi sama dengan ini 600 6.400 ya. Bentar saya hapus dulu ya. 80 kuadrat itu 64, berarti 6.400 ditambah 1.600 ya, dikurangi ini 2 kali 80 kali 40 itu 6.400 dikali cos 60 itu ya. Berarti ini ditambah itu 8.000 ya, 8.000 dikurangi setengah kali 6.400 2.200 ya, berarti sama dengan 4.800. berarti AC sendiri itu akan sama dengan akar dari 4.800. Jadi ini akan sama dengan 1.600 ya, dikali 2, jadi sama dengan 40 akar 3 ya. Oke, berarti panjang AC nya sendiri adalah 40 akar 3, berarti jawabannya adalah C ya. Oke, jawabannya adalah C. Jadi ya, saya kira bisa dipaham. Oke, kita lanjut untuk soal yang 21. Untuk soal yang ke-21, pada segitiga ABC diketahui sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B sama dengan 45 derajat, dan sisi BC sama dengan 8 cm. Panjang AC adalah titik-titik ya. Oke, kita jawab. Ini kalau digambar kurang lebihnya seperti ini ya. Oke, ini A gitu ya, ini B, ini ya. A-nya 30 derajat, B-nya 45 derajat ya. Yang ditanyakan panjang AC ya. Panjang AC seperti ini. Kalau seperti ini berarti kita bisa menggunakan aturan apa? Aturan sinus ya. Aturan sinus karena yang ditanyakan AC,
dengan AC ya, berarti AC berarti sudut yang berada di depannya, berarti sin B ya. AC per sin B ya sama dengan yang diketahui apa ini, BC nya 8 ya, berarti artinya BC per sin A ya, sin A sudut yang depannya, berarti AC akan sama dengan BC itu 8, ini pindah ke kanan ya, berarti kali sin B nya itu sin 45, berarti sin 45 derajat per sin A, berarti sin 30 derajat, berarti sama dengan 8 dikali sin 45 setengah akar 2 ya, setengah akar 2 dibagi setengah gitu ya. Nah, berarti bisa kita coret, gitu ya, berarti tinggal 8 akar ya, berarti jawabannya adalah 8 akar 2, berarti jawabannya adalah C ya. Oke, gitu ya adik-adik, bisa dipahami ya. Nah, pelan-pelan yang penting pasti. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang ke-22. Oke adik-adik, kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang ke-22 ya. Oke. Ini mengenai perbandingan trigonometri sudut relasi ya. Oke. Jawab. Yang diketahui adalah sin 270 derajat dikali cos 135 derajat dikali tan 135 derajat dibanding sin 150 derajat dikali cos 225 derajat adalah titik-titik ya. Oke, kita jawab ya, sama dengan sin 270 ya, 270 di kuadran 3, sin di kuadran 3 bernilai negatif, berarti negatif ya. Kemudian 270 patokannya 90, kalau ganjil itu pokoknya 90 ya. Oke, 270 itu berrelasi dengan 90, berarti negatif 1. Kemudian dikali cos 135 itu di kuadran 2, cos di kuadran 2 bernilai negatif. Kemudian 135, intinya kalau belakangnya ada 5 itu patokannya 45, berarti sama saja cos 45. Cos 45 itu setengah akar 2. Kemudian tan 135 itu di kuadran 2, tan di kuadran 2 bernilai negatif. Kemudian ini karena 5 belakangnya patokannya 45, tan 45 itu 1 ya, negatif per sin 150 ya, 150 di kuadran 2, sin di kuadran 2 bernilai positif. 150 itu berrelasi dengan 30, sin 30 itu setengah ya. Kemudian dikali cos 225 itu di kuadran 3, cos di kuadran 3 bernilai negatif. Karena ini belakangnya 5, berarti patokannya 45, cos 45 itu setengah akar 2. Oke, gitu ya. Kemudian kita hitung, ini negatif kali negatif positif, positif kali negatif hasilnya negatif ya, berarti ini hasilnya negatif setengah akar 2 per gitu ya. Ini oke ya, ini ada setengah. Kita coret aja ya, perhatikan, kita hapus dulu. Oke, kita coret aja. Kita coret ya, ini ada setengah, ini ada setengah ya. Oke, berarti tinggal negatif akar 2 gitu ya, negatif akar 2. Kemudian di sini tinggal negatif setengah akar 2 gitu ya. Oke,
ya. Berarti ini bisa kita coret lagi ya, bisa kita coret lagi, ini coret seret. Nah, ini coret seret ya. Negatif dibagi negatif positif, berarti 1/setengah ya, sama dengan 2. Nah, berarti jawabannya mana? Jawabannya B ya. Oke, jawabannya adalah 2B. Jadi paham ya? Kita lanjutkan untuk soal yang ke-23. Oke, untuk soal yang ke-23 ini kita masuk ke identitas trigonometri ya. Kita masuk identitas trigonometri. Soalnya adalah hasil dari sin X ditambah tan X dibanding kotan X ditambah kosekan X adalah titik. Oke, kita jawab ya. Kita jawab di sini aja. Ini berarti yang tidak standar kita standarkan ya. Berarti sin X itu tetap ditambah tan X, berarti kita buat sin X per cos ya. Dibanding kotan X itu berarti sepertan ya. Sepertan itu berarti kalau tan itu sin per cos, berarti nek kotan berarti cos per sin ya. Cos X per sin X ditambah kosekan itu adalah per sin ya. Nah, oke, berarti ini akan sama dengan ya, akan sama dengan, berarti ini kita samakan menyebut. Berarti ini menjadi sin X cos X ditambah sin X ya per cos X dibanding gitu ya, dibanding yang bawah ini kan sama ya, berarti ini kita tulis cos X ditambah 1 per sin X. Nah, oke, dari sini berarti ini kita kalikan ya, kita kalikan. Ini sama-sama mengandung sin X, berarti sin X nya kita keluarkan, berarti sin X ini kali cos X plus 1 ya per cos X. Ini penjabaran dari atas, kemudian karena pembagian kita buat perkalian, berarti ini dibalik sin X per gitu ya, sin X per cos X plus 1 ya. Perhatikan, kemudian berarti sama dengan, ini kan sama ya, sama berarti bisa kita coret ya, kita coret, ini sama kita coret, berarti tinggal sin X per cos X dikali sin X ya. Nah, berarti sama dengan sin per cos itu tan ya, berarti tan X kali sin X. Oke ya. Berarti jawabannya tepat mana? Jawabannya tepat adalah E ya. Bolak-balik sama, tan X kali sin X atau sama saja dengan sin X kali tan ya. Jawabannya adalah E ya. Oke, bisa dipaham ya. Kita lanjutkan untuk soal yang ke-24. Bentuk sederhana dari sin X kali tan X per sekan X adalah titik. Oke, kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan, kita jawab di sini aja. Yang belum sederhana kita sederhanakan. Sin X kita tetap tulis sin X, tan X kita tulis menjadi sin X per cos X ya. Pokoknya kita nyatakan dalam bentuk sin X sama cos X. Kemudian dibanding sekan X itu adalah seper cos ya, seper cos X.
Berarti dari sini sama dengan sin kali sin, berarti sin kuadrat. Berarti ini sin kuadrat X per cos X ya, cos X dikali, berarti kalau ini pembagian dibuat perkalian, berarti yang bawah dibalik, berarti jadi cos X per 1 ya, cos X per 1. Nah berarti ini ada cos X, berarti bisa dicolek ya, bisa dicoret ya, berarti hasilnya tinggal sin kuadrat. Mana jawabannya? Jawabannya kuadrat C ya. Oke, jawabannya kuadrat C ya. Jadi paham ya adik-adik? Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu soal yang ke-25. Diketahui segitiga ABC dengan panjang BC sama dengan 4 cm, sudut A-nya 120 derajat dan sudut B-nya 30 derajat. Panjang AB adalah titik cm gitu ya. Jawab ya. Oke. Kalau kita gambar kurang lebihnya seperti ini ya. Lebih jelas lagi, kita ulangi. Gambarnya kurang lebihnya seperti ini ya. A ya, ini A, ini B, ini C ya. Ini sudutnya 120 derajat itu ya. Kemudian BC-nya 4 cm ya. 4 cm. Sudut B-nya 30, ini 30 derajat ya. Berarti sudut C-nya akan sama dengan 100 ya, 180 dikurangi 120 tambah 30, 150 ya, 150 berarti C nya 30 derajat juga ya. Berarti artinya untuk menghitung panjang AB ya, AB itu ini ya, berarti kita bisa menggunakan aturan sinus ya, aturan sinus. Aturan sinus AB berarti AB per sin apa ini? AB sin C ya. Bagian depannya adalah sin C. Sin C sama dengan BC. Yang kita tahu BC per sin A. Sin AB berarti akan sama dengan BC. BC-nya 4 ya, dikali ini sin C. Sin C pindah ke kanan kan menjadi berkali. Sin C T-nya berapa? Tadi 30, berarti sin 30 ya. Sin 30 derajat per sin A-nya berapa? A-nya berarti sin 120 derajat. Berarti 4 dikali setengah per sin 120, yaitu setengah akar 3 ya. Berarti bisa dicoret ya, dicoret dulu, kita coret aja, kita coret berarti tinggal 4 per akar 3, karena bentuknya akar 3 kita rasionalkan, dikalikan akar 3 per akar 3, berarti hasilnya 4 per 3 akar 3 ya. Itu adalah panjang AB nya. Jawabannya berarti apa? Jawabannya adalah B ya. Oke, jawabannya adalah mudah sekali ya, pelan-pelan yang penting pasti ya. Kita lanjutkan untuk soal yang ke-26. Diketahui
Segitiga ABC merupakan segitiga lancip dengan AB-nya 2 akar 2, BC-nya 2, dan sudut ABC-nya adalah theta. Jika diketahui sin theta adalah sepertiga, panjang sisi AC adalah titik-titik gitu ya. Oke, kita jawab. Ini kalau digambar kurang lebihnya seperti ini ya. Oke, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya ya. Oke, ini berarti 2, ini 2 akar 2 ya. Kemudian sudut ABC-nya berarti sudut B-nya adalah theta. Ketahui theta ya. Oke. Di sini diketahui sin theta itu sama dengan sepertiga. Kita tahu bahwasanya identitas trigonometri sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1 ya. Berarti artinya apa? Artinya dari sini kita dapatkan cos kuadrat theta itu akan sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Jadi sama dengan 1 dikurangi sin tadi berapa? Sin theta sepertiga, berarti sepertiga kuadrat, berarti sama dengan 1 min 1/9 sama dengan 8/9 ya. Oke. Kemudian ini hasil dari cos kuadrat theta ya. Berarti artinya dari sini kita peroleh cos theta-nya sendiri akan sama dengan akar dari 8/9 ya. Ini itu sama dengan 2/3 akar 2 ya. Kemudian ini cos theta yang ditanyakan adalah sisi AC ya, AC. Oke, dari sini berarti kita bisa mencarinya menggunakan aturan ini satu sudut dua sisi yang mengapit, berarti aturan kosinus ya. Aturan kosinus berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 dikalikan AB dikalikan BC ya, dikali cos B ya. Cos B berarti sama dengan ini AB 2 akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 akar 2 dikali 2 dikali cos B. Cos B nya tadi saya ketemu ya. Cos B nya tadi dan ketemu cos B itu sama dengan cos theta. Cos theta nya adalah 2/3 akar 2 oke ya. Berarti sama dengan ini 2 akar 2 kuadrat 8 ditambah 4 dikurangi ini 2 kali 2 4 akar 2 kali akar 2 2 kali 8 kali 2 16 kali 2 32/3 gitu ya. Berarti ini 12 kita samakan penyebut, berarti dikalikan 3 berarti 36/3 dikurangi 32/3 berarti sama dengan 4/3 ya. Ini masih AC kuadrat ya, AC kuadrat berarti AC sendiri akan sama dengan akar dari 4 akar 3 akar 4/3 ya. Oke, akar 4 itu 2 berarti 2 per akar 3
dirasionalkan kali akar 3 per akar 7 ya, berarti hasilnya 2 per 3 akar 3. Itu hasil dari panjang AC ya. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke, bisa dipaham ya. Kita lanjutkan soal yang ke-27. Soal yang ke-27, pada segitiga ABC diketahui sisi A-nya 4 cm, sisi B-nya 6 cm, dan sudut B-nya adalah 45 derajat. Nilai kosinus sudut A adalah titik-titik. Ini berarti pakai aturan apa itu? Aturan sinus ya. Oke, aturan sinus. Aturan sinus berarti A per sin A ya sama dengan B per sin B. Berarti A nya berapa tadi? Ini berarti kita cari sin A ya. Sin A itu akan sama dengan pindah ke sana, berarti A gitu ya. Ini berarti kalau kita tidak ke sini tidak ke sini ya. Kita kalikan silang aja ya, berarti sin A itu akan sama dengan A kali sin B dibanding B ya. Berarti sama dengan A nya berapa? A nya adalah 4 dikali sin B. Sin B nya itu 45. Sin 45 itu setengah akar 2 ya, dibanding B nya 6 ya. Berarti jawabannya bentar, ini dicoret ya, dicoret ya. Ini berarti tinggal 2 per 6 berarti 1/3 akar 2 ya. Ini sama saja akar 2 per 3. Ini nilai dari sin A ya, sin itu sin demi ya. Berarti depannya akar 2, miringnya akar miringnya 3 ya. Yang ditanyakan adalah cos A ya. Yang ditanyakan adalah cos A itu samping miring, samping dibagi miring. Sampingnya kita cari dulu ya. Samping itu akar dari miring kuadrat dikurangi depan kuadrat, jadi sama dengan akar 3 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat ya. Berarti akar 9 dikurangi 3 sama dengan akar 7 ya. Sampingnya akar 7 berarti akar 7 per miringnya 3, berarti sama dengan 1/3 akar 7. Itu hasil dari cos A. Jawabannya mana? Jawabannya adalah E ya. Oke, bisa dipaham ya. Oke, nanti kalau sekali menonton belum begitu paham, silahkan ditonton lagi, jangan di skip ya, jangan di skip, ditonton sampai selesai sampai paham ya. Persiapan PAT pekan depan ya. Oke, kita lanjutkan tipe soal yang ke-24. Pada segitiga PQR diketahui sudut P-nya adalah 65 derajat ya, dan sudut R-nya 85 derajat. Panjang sisi QR sama dengan 4 cm dan PQ sama dengan 8 cm. Luas segitiga PQR ya. Kita jawab. Ini ya. Ini adalah rumus luas segitiga jika diketahui 2 sisi 1 ya, 2 sisi 1. Oke, ini berarti kalau kita gambar segitiganya kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, ini berarti ini P ya, ini Q, kemudian ini R ya. Ini 8 P R nya P apa yang diketahui ini
QR-nya 4, QR-nya 4, QR ya, ini berarti 4 ya. 4, kemudian PQ ini 8 ya. 8. Kemudian yang diketahui ini P-nya ini 65, ini 85. Berarti sudut Q-nya itu berarti 180 dikurangi 85 ditambah 65 ya. Berarti sama dengan ini 185. 85 90 150 berarti 30 ya. Berarti ini 30 derajat. Berarti luas segitiga, luas segitiganya berarti ya, berarti setengah ya, setengah dikali PQ ya, dikali QR, nah, kemudian kali sin Q ya. Oke, berarti sama dengan setengah dikali PQ nya 8 dikali QR nya 4 ya, dikali sin 30. Oke ya, kita tulis saja ya, ini setengah kali 8 4 kali 16 ya, 16 dikali setengah berarti berapa? 8 cm per second ya. Oke, jawabannya adalah A ya, itu luas segitiga. Jadi paham ya. Kita lanjutkan soal yang ke-29 ya. Ini kita masuk ke luas segitiga lagi. Diketahui gambar seperti ini ya, segitiganya ya, ini siku-siku berarti ya, siku-siku. Luas segitiga pada gambar di bawah ini adalah ini sudut A-nya 30, kemudian sudut B-nya 60 ya, berarti ini 90 berarti tidak kelihatan ya, buat merah aja ya. Ini 90 derajat ya. Oke, jika diketahui satu sisi dua sudut ya, luas segitiganya ini pakai ini ya, nah, rumusnya pakai ini ya, rumus luas segitiga yang diketahui dua sudut dan panjang salah satu sisinya seperti ini ya. Oke. Berarti ini luas segitiganya ya, berarti menggunakan rumus seperti ini ya. Oke, berarti ini C kuadrat ya, ini kan C, sisi C toh, berarti apa? C kuadrat dikali sin A sin B gitu ya, per 2 kali sin C. Nah gitu ya. Nah, berarti 10 kuadrat dikali sin 30 derajat kali sin 60 derajat per 2 dikali sin C 90 derajat ya. Berarti 100 dikali setengah akar 3 per 2 dikali sin 90 itu 1 ya. Berarti ketemu sama dengan, kita coret aja ya, kita coret seret gitu ya, 50 ya, 50 ini dicoret lagi seret berarti tinggal 25 dicoret sama 2 berarti 12 ya, 12 berarti hasilnya adalah 12 setengah ya, 12 setengah akar 3 ya. Oke. Sentimeter persegi ya. Nah, jawabannya mana? Jawabannya adalah B ya. Oke, jawabannya adalah B. Kita lanjutkan soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-30. Soal yang ke-30 diketahui segitiga ABC panjang sisi A nya adalah 18 cm, sisi B nya 10 cm, dan keliling segitiga adalah 40 cm.
luas segitiga tersebut adalah ini berarti artinya mengarah ke luas segitiga yang diketahui ketiga sisi ya. Berarti kita harus mengetahui sisi yang ketiga ya. Keliling segitiga itu sama dengan A ditambah B ditambah C ya. Keliling segitiganya kan 40 sama dengan A nya itu 18 ditambah B nya 10 ditambah C ya. Oke, berarti dari sini C akan sama dengan 40 dikurangi ini berapa? 28 ya. 28 berarti 12, C nya 12. Kemudian S nya itu setengah ya, setengah keliling ya, berarti setengah dikali 40 ya, berarti 20 S nya, sehingga luas segitiga akan sama dengan akar dari S 20 kali 20 min A, A nya itu 18 kali 20 min B ya, B nya itu 10, kemudian kali 20 min C, C nya itu 12. Oke, jadi sama dengan akar 20 dikali 2 dikali 10 dikali 8 ya, sama dengan akar ketiga ini 400 berarti 3200 ya, 3200 ya. Oke, 3200 ini itu sama dengan 40 akar 2 ya, 40 akar 2. Oke, ini luas segitiga 40 akar 2, jawabannya adalah A. Oke, jawabannya adalah A ya. Itu adik-adik ya, 15 soal yang kita sajikan, 15 soal yang kita sajikan dari King Master Math ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu adik-adik dalam mempersiapkan mengikuti ujian PAT pekan depan ya, untuk mapel matematika wajib kelas. Mudah-mudahan sukses, semangat belajarnya. Jangan lupa video yang kami sajikan ini ditonton betul ya, dipahami sampai jadi paham. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Video yang lain untuk pembahasan part yang pertama ada di channel King Master Math, silahkan dikepoin, ditonton sampai selesai, sampai adik-adik paham betul ya persiapan ujian PAT pekan depan. Klik like and subscribe bagi adik-adik yang belum like, silahkan like video ini. Yang belum subscribe King Master Math silahkan di subscribe ya, tekan tombol lonceng notifikasi sebelah kanan kiri ya, jangan lupa kanan ya, kanan bawah, agar ketika nanti ada pembahasan terbaru dari King Master Math adik-adik dapat informasi langsung dari King Master Math pembahasan ya. Oke, salam hormat dari King Master Math, belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.